Baiklah, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari tim PKM Karsa Cipta Universitas Pendidikan Ganesha akan menampilkan aplikasi e-Pecalang. Jadi kita langsung saja pada aplikasinya. Yang pertama, kita memiliki 4 rule ya, ada untuk bendesa adat, ketua pecalang, pecalang sendiri, dan masyarakat umum. Pertama-tama kita akan masuk sebagai masyarakat umum dulu ya. Ini prototipe aplikasi kita untuk memudahkan kita mendaftar dulu ya kalau misalkan masyarakat umum. Jadi kalau masyarakat umum kita tinggal daftar, misal saya gunakan nama saya ya, lalu pilih wilayah, masukkan emailnya, oke, lalu masukkan password ya sebanyak 6 karakter. Oke. Lalu klik daftar. Oh, sinyal bermasalah. Jadi kalau misalkan sinyal bermasalah akan muncul tanda seperti tadi. Kita lanjut dulu ya. Kita gunakan dulu data seluler kita. Juga bisa, nggak apa-apa, sama aja. Lalu kalau setelah masuk, ya, ini tampilan aplikasinya untuk masyarakat umum ya. Rules Anda adalah masyarakat ya. Jadi ada beberapa fitur yaitu permohonan kegiatan. Kita bisa masukkan nama kegiatannya. Contoh kita mungkin metatah ya. Kalau di Bali itu adalah upacara untuk potong gigi. Nama penyelenggara adalah saya sendiri. Lalu tentukan lokasinya ya, pilih lokasi karena saya tempat tinggalnya emang di sini. Langsung saya pilih lokasi tersebut. Lalu masukkan tanggal, anggap tanggalnya adalah tanggal hari ini. Lalu mungkin nggak wajar ya, kita anggap tanggal 31 deh. Oke, lalu deskripsi kegiatannya, upacara, anggap yang mentata adalah adik saya. Oke. Kalau sudah, kita lakukan ajukan permohonan. Nanti kita tunggu ya, apakah ini akan disetujui atau tidak oleh pihak bendesa adat ataupun ketua pecalang. Selanjutnya di sini ada info orang hilang ya. Ya, jadi ini diupload oleh bendesa adat dari pecalang terdekat ya. Oke. Karena yang memakai aplikasi saya sendiri, jadi ketua pecalangnya masih 0 km. Lalu lanjut untuk awig-awig, ini diupload oleh pecalangnya, bendesa adat. Lalu juga ada fitur kalender Bali ya. Ini karena sinyalnya agak buruk ya, ini dia kalender Bali. Lalu kemudian ya, jadi itu untuk fitur yang dimiliki oleh masyarakat adat. Selanjutnya kita masuk ke fitur pecalang ya. Kita masukkan dulu karena saya sudah daftar ya. Jadi untuk bisa merubah ini kita harus menghubungi PIC dari aplikasi ini. Anggap oke. Lalu fiturnya ini ya, untuk anggota pecalang. Ada permohonan kegiatan ya, karena pecalang kan juga bisa jadi memiliki kegiatan juga ya. Daftar ngayah. Oke. Ini kemarin adalah upacara-upacara yang diterima oleh ketua pecalang dan bendesa adat ya. Lalu akan masuk dalam list daftar ngayah nanti. Jadi ketika pecalang itu mengetahui jadwalnya ini, dia akan langsung bisa membuka lokasinya ada di mana. Ya.
bikin di sini. Atau mungkin kita bisa gini dulu ya. Nah, ini lapor ya, lapor kejahatan. Nah, ini. Oke. Lalu kita juga bisa melakukan jenis laporan juga ya. Sama tadi di masyarakat umum juga ada fitur ini. Lalu ada pendatang baru. Nah, misalkan ini hanya bisa lapornya hanya bisa didata oleh ketua pecalang dan desa adat. Ya. Untuk fitur yang lain sama. Oke, kita lanjut dulu ke fitur yang terdapat di ketua pecalang. Ketua mungkin. Oh iya, ketua. Oke, fitur yang dimiliki oleh ketua pecalang ya. Jadi seluruh ini ya. Oke, list laporan yang masuk itu bisa diakses ya. Ini diterima atau tidak dulu. Jadi kalau misalkan diterima, dia akan klik terima, maka akan muncul di fitur yang ada di masyarakat adat, masyarakat umum dan juga pecalang. Lapor. Oke, info orang hilang. Jadi misalkan ada ya, kita bisa menambah ya form orang yang hilang. Misalkan ada informasi masuk bahwa ada orang yang hilang, maka kita bisa tambahkan mungkin fotonya, lalu masukkan nama, pilih jenis kelamin. Mungkin kita praktekkan langsung ya, anggap deh, mudah-mudahan tidak hilang. Saya ambil foto secara acak deh. Oke, kita anggap ini deh fotonya. Oke, lalu masukkan nama, anggap Rina, lalu jenis kelamin perempuan, masukkan usia 12 tahun, lokasinya yang memiliki ya, jadi anggap kita lokasinya ada di sini, di pos pengamatan batu lompeh tempat hilangnya. Lalu kita tanggal terakhir yang terlihat ya, anggap adalah tanggal 9. Kontak person, anggap kita kasih nomor WA kita saja. Ini pakai nomor WA saya aja ya. Oke, tekan ciri-ciri, rambut pirang, rambut hitam, sebahu, tinggi 168 cm, warna kulit sawo matang, dan lain-lain ya. Kronologi kejadian hilang ketika bermain, nah, seperti itu, dan kita ajukan datanya. Oke, ya sudah, dia akan muncul di sini nanti. Oke, kita coba logout, kita masukkan bendese sekarang ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh bendese. Perbedaannya itu adalah dia bisa mengupload ini awig-awig. Oke, sinyalnya buruk ya, jadi makanya tadi tidak bisa karena sinyalnya kurang bagus. Error. Oke, kita gunakan ini untuk login dulu ya. Oke, info orang hilang. Oke, ini masih menunggu ya. Nah, sini munculnya. Dia akan di-ACC oleh bendese adat yang tadi. Oke, diterima. Maka dia kalau misalkan diterima nanti akan muncul di rule ya. Ini bendese adat juga bisa mengajukan permohonan adat. Oke, pendatang baru. Jadi pendatang baru itu yang nerima adalah bendese adatnya. Oke. Nah. Oke, yang ini. Awig-awig itu bisa ya. Awig
Awik menikah, anggap seperti itu. Kita tinggal masukkan filenya, anggap ini deh. Oke. Bahkan sanksi. Oke. Nah, kita cek yang tadi dulu ya. Pecalang. Oke, kita cek apakah tadi pencariannya sudah masuk ya. Oke, info orang hilang. Nah, sudah muncul ya. Lalu pendatang baru. Oke. Mungkin yang pendatang baru masih penasaran gimana sih caranya bisa mendata pendatang baru. Kita yang bisa mendata pendatang baru itu hanya ketua pecalang ya. Dan akan diizinkan oleh bendesa adatnya. Apakah dia bisa diterima atau tidak? Mohon maaf. Ini deh. Oke. Pendatang baru ya. Jadi bisa didata oleh ketua pecalang. Kita masukkan dulu, mungkin kita data namanya, kita bertanya namanya siapa. Anggap seperti tadi, nama juga Rina. Terus dia tinggalnya adalah di sini. Atau boleh tempat lain mungkin untuk memastikan apakah GPS-nya bisa berfungsi. Anggap di sini. Lalu kita masuk tanggal masuknya adalah hari ini. Orang anggap dari asal dari Medan ya, tinggal di sini karena dinas. Itu back home. Lalu nanti itu akan bisa diizinkan oleh bendesa adatnya. Apakah diizinkan atau tidak? Mari kita coba. Jadi rule-nya seperti itu. Bendesa adat yang bisa menerima apakah warga ini bisa tinggal di desa Ban gitu. Oke. Nah, masih menunggu Rina kan? Oke. Kita klik. Nah, apakah kita akan menerima dia? Anggap kita terima ya. Anggap kita terima, dan mari kita cek di pecalang. Ketika dicari, apakah namanya muncul sebagai pendatang. Untuk mengecek apakah aplikasinya berjalan sesuai dengan sistem yang tepat. Oke. Nah, Rina. Oke, kita buka Google Maps-nya, dia ada muncul di mana? Oke. Oke. Nah, sudah mau ya. Oke, karena sudah mau. Nah, itulah fitur-fitur yang ada di aplikasi e-Pecalang. Jadi dia melibatkan 3 komponen ya, dari masyarakat umum, pecalang, anggotanya, ketua pecalang, dan juga bendesa adat. Oke, sekian. Terima kasih. Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nawudaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.